DPRD itu bukan hanya menjalankan 3 fungsinya saja. Fungsi budgeting, fungsi controlling, fungsi legislasi, bukan. Tapi ada fungsi sosial kemanusiaan yang memang di luar program pemerintah. Saya pikir Banten harus menghilangkan, menghilangkan kondisi putus sekolah itu, SD, SMP, SMA ya. Karena apa? Karena kita ya sudah sepakat Banten sekolah gratis kan. Ya saya pikir ini satu data dan informasi yang penting ya untuk kita sampaikan ke dinas terkait ya, dinas pendidikan ya, agar hal ini benar-benar terdetek, artinya diketahui benar ya. Dan kalau benar ini harus segera membuat satu program khusus untuk memperkuat. Assalamualaikum, Cespan Pos. Jumpa lagi dengan saya Panji Bahari dalam bincang-bincang diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Banten. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Barhum HS, SIP, MIP. Nah, beliau ini pasti udah pada kenal dong di situ, karena sudah banyak yang kenal, sudah banyak sering di media dan sebagainya. Bahkan mungkin foto-fotonya juga pada pernah lihat. Nah, saat ini kita udah ada. Kita sapa dulu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Kang Panji. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Habis baru paripurna ya Pak ya? Iya, langsung. agenda padat kali ya. Agenda padat sekali Cesban Pos, dan ini saat ini nih kita sisihkan sejenak untuk diskusi-diskusi terkait banyak hal lah di soal DPRD Provinsi Banten. Ini Pak, yang pertama nih Pak, kita kan Cesban Pos ini juga pengen ketahui apa ya, karena kan sekarang lagi tahun politik, lagi rame-rame orang soal politik dan sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga orang penasaran, apa sih alasannya Pak terjun di dunia politik gitu, dan sejak kapan sebenarnya Bapak tertarik dan bergelut di dunia politik? Ya, saya dari mulai sekolah menengah pertama ya, cuman bergelut bukan dunia politik, artinya saya sudah mengikuti organisasi masyarakat seperti KNPI, Karang Taruna, ya, Pemuda Pancasila, banyak lah ya, yang pernah saya ikuti gitu. Dari situ ya saya ambil hikmahnya bahwa organisasi masyarakat itu kan di luar sistem, gitu. Makanya saya bagaimana ya untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang langsung gitu, yang punya kebijakan dalam konteks membawa aspirasi pembangunan masyarakat. Disitulah saya 96 masuk ke dunia politik melalui organisasi Partai Demokrasi Indonesia dulu. Masih sebelum reformasi ya. Tapi yang pro mega dulu tuh. Dulu. Jadi saya ikut di situ, kebetulan dijadikan kepala koordinasi Kordes lah, Kordes PDI. Di 97 jadi ketua tingkat desa waktu itu. Nah di situ lalu saya berlanjut, ada kristalisasi, akhirnya saya 97-98 jadi pengurus tingkat kecamatan naik gitu. Nah 99 saya ikut mencalonkan di legislatif. Dari 99? Iya. Waktu itu belum ada keberuntungan ya. Karena ya masih tertutup juga ya. Iya, artinya ada permainan-permainan yang nomor saya jadi, akhirnya tidak jadi. Ya akhirnya tetap karena saya semangat, saya mempunyai ideologi PDI yang cukup tinggi ya terkait konsep-konsep Insinyur Soekarno. Ya akhirnya terus saya berlanjut sampai 99 saya mencalonkan, lalu 2000 itu saya jadi naik lagi jadi pengurus tingkat kabupaten. Nah 2004 saya baru mencalonkan dan jadi anggota DPRD. Jadi tidak ujuk-ujuk saya, dari sebelum ya masyarakat mood ya, interest berafiliasi ke PDI. Dulu kan PDI P3 kan yang selalu tersisihkan lah ya,
artinya ya orang nggak doyan lah tuh partai itu. Ya saya sudah ada, dan disitulah saya terus berkiprah ya di PDI, dan tahun 2000 kan jadi PDI Perjuangan tuh. Saya udah masuk di tingkat kabupaten kepengurusannya. 2004 saya mencalonkan jadi, alhamdulillah. Langsung di provinsi atau kabupaten? Kabupaten dulu saya. Di 2004 itu kabupaten sampai 2009. Jadi 3 periode saya di kabupaten. Oke. 2019 itu saya 3 periode tuh. Nah 2019-2024 ini ya saya ya ke provinsi naik, jadi udah 4 periode. Oke, luar biasa. Wah, benar-benar. Jadi anggota DPRD 3 periode di kabupaten, ya periode ini sedang saya jalankan di provinsi. Gitu. Siap. Ini emang ini Pak, saya sendiri kalau dengar PDI tahun 96 itu kan PDI lagi ramai gitu kan. Masa transisi itu ya sedang goyang. Mega Bintang ya kalau nggak salah. Iya. Itu waktu itu lagi ramai juga. Banyak itu ya, Mega Bintang, Promega ya, dan sebagainya. Luar biasa. Jadi emang ini udah CS Banpos ini harus belajar bagaimana sebenarnya berpolitik juga itu berkarir, berjenjang gitu ya, benar-benar pemahaman ideologi juga harus dipahami dan sebagainya. Karena perjuangannya itu justru di sini gitu kan, ideologi kita perjuangkan. Nah, yang selanjutnya Pak, dalam proses politik itu kan ada suka, duka dan sebagainya gitu ya Pak ya. Nah, kalau bertemu dengan konstituen Pak, dan konstituen Bapak, biasanya nih Pak, permasalahan apa sih yang selalu diminta untuk diaspirasikan dalam proses pembangunan itu oleh konstituen? Ya yang normatif ya biasalah seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari mulai pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, itu banyak sekali. Namun saya akan memberitahu bahwa DPRD itu bukan hanya menjalankan 3 fungsinya saja. Fungsi budgeting, fungsi controlling, fungsi legislasi, bukan. Tapi ada fungsi sosial kemanusiaan yang memang di luar program pemerintah. Ya, apa itu contohnya? Contohnya ya ketika kita diminta untuk datang dan kita adakan agenda kerja melalui temu bicara, reses dan sebagainya, itu ada aja. Artinya ada kebutuhan yang dianggap di luar program. Contoh, Pak, anak saya ribut, tolong dong ke kepolisian dibantu. Pak, istri saya baru melahirkan, tapi ini sepertinya ada persoalan Pak dari pelayanan yang kurang baik, gitu kan. Kan seharusnya nggak harus ke saya ya, orang DPRD itu langsung. Ya itu perlu kita hargain. Perlu juga kita tanggapi ya, jangan kita wah hal begitu kok bilang dewan kan gitu. Nah itu nggak boleh. DPRD itu apapun persoalan sosial yang terjadi di masyarakatnya, itu kita harus benar-benar rendah hati, legowo untuk menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan kita ya tentunya harus menindaklanjuti, terlepas dari itu persoalan secara pribadi dan dianggap itu ada aspek hukum yang memang itu bukan ranah kita kan. Ini kita hadapi aja. Itu yang disebut kalau bahasa kita ya di Banten ini ya urusan DPRD itu ya dari mulai sajadah sampai haram jadah. Orang anaknya yang kena narkoba kok lapor dia ke kita. Kan gitu. Orang yang persoalannya ribut antara suami istri kok lapor ke kita. Kan gitu. Nah, itu kan di luar tupoksi kita. Tapi ya kita harus benar-benar rendah hati, nerimo gitu. Nggak boleh kita menanggapi hal itu ya secara tidak santun, lalu kita agak sedikit emosi ya, jangan ya. Nah itulah Kang yang selama ini yang pernah saya alami.
Luar biasa sih, jadi ada fungsi representatif juga, perwakilannya benar-benar diwakili, semuanya betul. diambil. Mungkin itu bukan saya aja ya, mungkin teman-teman anggota DPRD pun seperti itu, terutama di tingkatan kabupaten, kota, provinsi itu, yang langsung kan. Langsung. Kalau anggota legislatif tingkat kabupaten, kota, sama provinsi kan langsung sentuhan kan gitu. Bukan yang DPR RI juga nggak mengalami, saya pikir ada juga yang mengalami, tapi tidak sesering apa yang dialami oleh anggota DPR di daerah. Jadi luar biasa, dan ini apa ya, mungkin juga sense belongingnya gitu kan, rasa memiliki terhadap DPRD-nya juga kencang. Iya, gitu. Makanya ya berat-berat ringan lah. Ringannya ya karena kita sendiri juga dimandatorikan kan. Setiap masyarakat mengadukan apa saja ke kita, artinya kita mandatori. Ya, mandatori dari rakyat, dari masyarakat untuk ya memfasilitasi atau menjembatani atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu. Semasa aspirasi masyarakat itu yang positif ya, yang positif untuk kita tidak lanjuti kerangka untuk bisa kepercayaan masyarakat terhadap orang anggota DPRD. Oke, siap Pak. Selanjutnya Pak, ini kan Bapak koordinator Komisi 5 yang membidangi pelayanan dasar, terus kan dan sebagainya gitu. Nah, kita diskusi terkait pelayanan dasar yang ini Pak, pendidikan, masalah pendidikan. Nah, saya sempat buka-buka sedikit data-data di Kemendikbud gitu ya, Pusdatin Kemendikbud, dan saya cukup terkejut juga nih Pak, bahwa ternyata di Provinsi Banten anak tidak sekolah atau angka putus sekolah itu mencapai 70 ribuan gitu. Angka yang cukup besar itu Pak ya. Dan untuk yang kewenangan provinsi yang SMA atau SMK itu di angka sekitar 15 ribuan. Nah, bagaimana Bapak sebagai anggota DPRD terkait melihat hal tersebut, dan sebenarnya apa sih program-program pemerintah untuk mencegah terjadinya putus sekolah yang ada saat ini? Ya, saya pikir itu nggak boleh terjadi lah, ya Kang ya. Itu harus 0% harusnya ya. Angka putus sekolah, ya. Apa itu apa jenjangnya ya? Mau SD, mau SMP, mau SMA, SMK. Saya pikir Banten harus menghilangkan, menghilangkan apa kondisi putus sekolah itu, SD, SMP, SMA ya. Karena apa? Karena kita ya sudah sepakat Banten sekolah gratis kan, sekolah gratis 12 tahun kan gitu ya. Nah ini tentunya 12 tahun, 6 sama 3 9, 12 Pak. 12 ya? 12. Ya. Ini tentunya menjadi satu perhatian khusus, karena pendidikan adalah pelayanan dasar. Yang nggak boleh ya dalam konteks prioritas, dia harus benar-benar bisa melakukan program-program yang memang benar harus menghilangkan adanya putus sekolah. Ya, contohnya kalau dalam satu keluarga ada anak sekolah SD selesai, SMP selesai, ya kan? Karena SD juga sudah gratis, SMP juga sudah gratis, lalu masuk SMA atau SMK gratis juga kan. Nah inilah yang dibutuhkan, satu bimbingan, mentalitas bukan hanya sebatas anaknya, anak didiknya, tapi mau orang tuanya. Berikan semangat dan motivasi yang harus tersentuh oleh para pengajar, oleh guru gitu ya, atau oleh apa namanya penggiat pendidikan. Artinya tidak boleh juga kita berdiam diri dengan ada data seperti ini. Ini sangat memprihatinkan menurut saya. Kalau memang ada data yang begitu besar, ribuan yang masih ada di Banten yang putus sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, ini sangat prihatin. Dan saya sebagai koordinator Komisi 5 ya akan menyampaikan ini agar benar-benar ini terdetek yang sebenarnya apa sih, ya kan? Harus ada semacam
kajian yang dituangkan dan roadmap perencanaan pendidikan di Banten. Ya. Sesalkan sekali saya kalau seandainya ini bisa terjadi dan datanya real. Ya. Datanya real masih ada anak-anak didik kita, ya, anak-anak bangsa yang ada di Banten ini udah putus sekolah. Sekarang udah sangat-sangat penting ya. Ya, apalagi kita menuntaskan buta huruf lalu putus sekolah ya. Ini benar-benar program yang sangat prioritas di Dinas Pendidikan yang harus benar-benar digalakan gitu. Iya, jadi ternyata saya juga cukup terkejut juga Pak ya ketika kita fokus membangun infrastruktur gitu ya. Tiba-tiba datanya begini gitu kan ya. Mudah-mudahan nih CS Banpos nih ini kita dengar kegergetannya dari Pak Wakil ini. Waduh, ini harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Nah, memang juga ada permasalahan Pak ya. Ternyata kan ya masalah pendidikan itu kan nggak tok masalah guru, masalah murid gitu. Tapi ternyata ada masalah orang tua yang masih menganggap udahlah nanti juga jadi pengangguran, lebih baik ini saja nggak usah langsung kerja aja. Ada juga yang ternyata Pak ini ada budaya yang kurang baik juga, ada bullying di tingkatan sekolah itu di sekolah gitu kan. Dan yang ini juga masalah ketidakpastian Pak, ketidakpastian dari pihak SMK misalkan untuk link and match. Nah, Bapak melihatnya ini bagaimana kalau dari faktor-faktor tersebut terkait angka putus sekolah ini? Iya, saya pikir saya karena baru tahu ya, Kang ya, baru tahu ini data dari Mendikbud ya, kajian Litbang ya, Mendikbud bisa terpotret hampir ribuan ya, puluhan ribu ya. Ya, saya pikir ini satu data dan informasi yang penting ya untuk kita sampaikan ke dinas terkait ya, dinas pendidikan ya, agar hal ini benar-benar terdetek, artinya diketahui benar ya. Dan kalau benar ini harus segera membuat satu program khusus untuk memperkuat mental dan spiritualnya para orang tua, bukan hanya kepada siswanya saja, pada orang tua. Jadi sentuhan itu langsung ya, semua para penggiat pendidikan saya pikir dilibatkan. Bagaimana caranya untuk menolkan angka putus sekolah itu, minimal SMA SMK lah minimal SMA SMK. Ya, itu tidak boleh terputus dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai SMA dan SMK. Ya, ini yang tentunya menjadi konsentrasi penting agar segera ya dapat kiranya ya dinas pendidikan itu melakukan semacam review lagi ya, sejauh mana ya pemanfaatan anggaran dan sebagainya terkait dengan anak putus sekolah. Ya, tadi Akang bilang kan ada yang masalah bullying ya kan, masalah ekonomi. Saya pikir ini sangat kecil sebenarnya resikonya ya. Bullying itu bukan dalam konteks harus ada kasus bullying, artinya kecil lah ya. Kalau di Banten ini kecil lah kasus bullying ya yang terjadi. Saya pikir masalah ekonomi juga, saya pikir kan udah gratis, tinggal bagaimana kita memperkuat mental, sumber daya mental, spiritual dan sumber daya orang tua untuk bisa dapat kiranya mempertahankan anaknya itu untuk sekolah, minimal SMA atau SMK. Siap. Begitu Kang. Siap. Terima kasih Pak. Ya, nah selanjutnya ini juga saya dapat sebenarnya diskusi waktu itu dengan kepala sekolah SMK di Kota Tangerang, baru Kota Tangerang saya waktu itu. Jadi ternyata masalah link and match juga masalah pendidikan yang di link and match-nya itu di SMK sebagai saat ini statusnya dianggap penyumbang pengangguran tertinggi. Ternyata SMK di Banten itu belum mempunyai power yang besar Pak untuk meminta dunia usaha, dunia industri itu menyerap lulusan SMK. Salah satu contoh yang cukup miris buat saya, sebenarnya miris karena ketika Bandara Soekarno-Hatta membuka lowongan pekerjaan, itu tidak ditawarkan ke SMK penerbangan yang ada di Provinsi Banten, malah ke daerah lain. Nah, tanggapan Bapak terkait hal tersebut bagaimana Pak? Ya, itu salah. Saya pikir ini para pejabat, instansi terkait yang terkait dengan bagaimana kita mengakses ya para lulusan
sekolah menengah kejuruan kita ini yang benar-benar bisa difasilitasi oleh pemerintah. Artinya pemerintah daerah itu harus punya ya semacam rencana untuk bisa menempatkan para lulusan SMK kita yang ada di wilayah Banten. Ya, saya pikir tidak harus juga ke bandara ya. Bandara sebenarnya itu punya kewajiban dia memberikan semacam ruang kontribusi untuk ketenaga kerjaan di sana, karena kan ada di wilayah kita. Kan gitu. Ya, ini saya pikir tinggal goodwill-nya aja. Goodwill-nya penguasa atau kepala daerah dengan dinas terkait ya untuk menyalurkan itu. Nah, SMK pun ini harus punya gagasan, ya kan, punya kreativitas atau ide bagaimana dia mencari sponsor, ya kan, akses para industrial ya, lalu kepada usaha-usaha yang lain ya, pengusaha-pengusaha yang lain maksud saya. Nah, ini harus bisa dia merangkul itu. Karena apa? Karena aspek sosialnya yang terjadi, masyarakat sulit kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah. Saya setuju makan. Ya, ini harus segera difasilitasi oleh pemerintah agar pihak pengusaha itu benar-benar memberikan ruang, ya, tentang ketenaga kerjaan. Karena konteks tenaga kerjaan indikatornya adalah pengangguran. Kalau pengangguran ya ekonomi kita ambles, Bang. Gitu, Kang. Jadi nih Kang Maji harus benar-benar bisa mengakselerasi sejauh mana pemerintah daerah kepada ruang-ruang ketenaga kerjaan ini, ruang-ruang pekerja ini, gitu loh. Apakah itu di swasta, BUMN, atau di pemerintah kan. Nah, ini yang harus segera dilakukan. Jangan sampai nanti lulusan SMK kita nganggur semua, cuman hanya 5% atau 10%, kan itu sangat prihatin kan. Nah, ini harapan nih. Ya, harapan saya sebagai pimpinan DPRD, sebagai masyarakat Banten berkeinginan gitu loh. Nah, ini bisa benar-benar memfasilitasi masyarakat untuk pekerjaan ya di daerahnya gitu. Untuk apa kita mempromosikan daya jual investasi yang mudah, ya kan? Lalu percepatan investasi. Kalau di dalam isinya itu tidak ada orang Banten, ya kita bukannya bicara hak primordial kita ya, bukan. Tapi masalahnya ini harus benar-benar memfasilitasi masyarakat yang memang sudah lulus di SMK, ya kan, sekolah menengah kejuruan ini, apa bidangnya, dan pemerintah daerah harus mengakses, ya, di mana ini teknis tata boga, ahli, di mana ini teknis mesin, di mana ini administrasi dan sebagainya kan. Nah, saya pikir ini harus benar-benar punya kerjasama. Ya, antara pemerintahan daerah dengan para industrial, para pengusaha, para BUMN dan sebagainya. Ini yang menjadi terpenting, ya kan? Nah, tidak harus menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ya kan, kita ada BLK, batal latihan kerja, itulah yang harus kita tingkatkan, kan gitu. Itu jadi permasalahan. Tadi Akang bilang ada sekolah menengah penerbangan, lalu ada Bandara Soekarno-Hatta yang wilayahnya di Banten, tahu-tahu ya tidak ada akses atau tidak ada kontribusinya, ya minimal kan diminta ya porsi penerbangan, coba saya butuh nih bidang ini kan, khusus buat penerbangan, kan contoh begitu. Wah, ternyata ada kurang ahli, karena kita ada BLK kan, begitu, gitu loh. Karena saya melihat di lapangan yang mudah untuk memfasilitasi rakyat atau masyarakat ini bekerja itu pemerintah. Itu tidak, dia akan melihat. Tapi kalau kita secara personal, pasti Kang, itu banyak hal-hal yang udah tidak objektif lagi, ya.
Artinya ya walaupun dia orang KTP-nya lahirnya di situ, tapi dia kadang-kadang suka susah juga nyari kerja kan gitu. Oke, siap, terima kasih Pak. Jadi semangat menggebu-gebu ini dengan harus semangat lah. Iya, jadi harapannya sih dengan semangat Bapak ini kita bisa dapatkan perubahan di Provinsi Banten. DPRD memang bagian dari situ kan Pak ya? Iya, begini Kang, kami juga kan nggak sepenuhnya mendapat data informasi. Oke, iya. Ya kan, dan ini terima kasih juga saya dalam wawancara seperti ini kan saya ada juga ya informasi-informasi terbaru bahwa warga Banten ada puluhan ribu yang putus sekolah kan, melalui data Litbangnya Mendikbud, Kemendikbud. Ini artinya menjadi bahan kami kan DPRD untuk menyampaikan itu agar bapak-bapak kita yang ada di eksekutif ini harus respon ya, harus segera ya menindaklanjuti, mendetek sejauh mana benar atau tidak ya data ini. Kalau benar ya harus segera ada program khusus untuk bagaimana mengembalikan mengembalikan. Ya artinya 0% lah. Ya. Siap. Kan begitu ya? Betul gitu, sekali Pak. Kang. Iya, karena kan itu pendidikan itu eskalator naik tingkat sosial juga. Oh iya, kan, bangsa ini akan maju ya. Tentunya kan harus cerdas. Keberadaan negara kita kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh iya, itu amanah konstitusi kan. Harus dapat kita benar-benar konsisten lakukan kan gitu. Oke Pak, terakhir ini closing statement Bapak terkait diskusi kali ini. Kita bisa ke yang tengah Pak. Bisa ke yang tengah. Iya. Pesan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten kepada seluruh stakeholder ya, dapat kiranya proaktif ya untuk bisa menghilangkan seluruh penyampaian terkait dengan program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan sebagainya. Ini saya pikir ini harus ada kerjasama yang benar-benar secara menyeluruh ya, kerjasama yang komprehensif ya, agar semua persoalan pembangunan di Provinsi Banten itu bisa terkendali. Tentunya saya berpesan masyarakat pun harus punya peran terdepan untuk bisa dapat kiranya mempercepat pembangunan di Provinsi Banten. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih CS Banpos sudah nonton diskusi dengan Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Pak Barhum. Mudah-mudahan di sini kita diskusi sangat singkat ini bisa memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pembangunan di Provinsi Banten, terutama tentang pendidikan yang tadi kita garis bawahi. Demikian diskusi kali ini. Saya Panji pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.